Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan. Saya yakin bahwa semua kita selama ini, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai seterusnya, kita mengalami pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ada banyak hal-hal yang Tuhan pasti akan bukakan bagi setiap kita. Sekalipun mungkin ada banyak hal juga yang Tuhan tidak singkapkan, tetapi saya percaya bahwa ada banyak hal dalam hidup ini ketika Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, karena Tuhan punya maksud untuk kita boleh belajar dari apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita masing-masing maupun dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya di dalam konten-konten saya ada banyak sekali membawakan kisah-kisah tentang kisah nyata dari pengalaman hidup tokoh-tokoh terkenal dan siapapun itu, dan saya percaya bahwa semua itu boleh memberikan pelajaran yang berharga bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ibadah kali ini saya mau ajak kita sebelumnya tentunya untuk berdoa, karena saya akan membahas atau tema dari ibadah kali ini adalah perlu dicelikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang kita seringkali mata kita melihat, tetapi ternyata kita tetap perlu dicelikan. Bapak Ibu Saudara ingat pujian dari Amazing Grace, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Blind di sini tentunya bukan buta secara mata jasmani, tetapi tentunya buta dari mata hati kita. Kita melihat secara jasmani kita semuanya everything okay, mata kita jelas melihat, tetapi berapa banyak orang yang hidup di dalam kebutaan yang perlu dicelikan mata hatinya. Nah, kali ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah kali ini bahwa setiap kita perlu untuk dicelikan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati terlebih dahulu, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak yang sangat amat baik, Bapak yang selalu menyertai kami, Bapak yang selalu menuntun kami, dan saat ini Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang mengajar kami, Roh Kudus Engkau yang membimbing kami, sehingga kami boleh memahami dalam waktu yang singkat ini pesan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa dari waktu ke waktu di dalam perjalanan hidup kami, semua ini merupakan suatu sekolah bagi kami, di mana kami terus belajar lagi untuk kami boleh menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana Engkau memberikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online dari YouTube channel Jeffrey E. Chandra Channel ini. Terima kasih Bapak, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang murid, supaya kami siap untuk ditegur, supaya kami siap untuk diajar oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mau mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengajak kita membuka firman Tuhan dan membacanya bersama-sama, saya mau ajak kita untuk berandai-andai. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mau ajak kita untuk berandai-andai? Di dalam kitab Lukas 18 ayat ke-41, Bapak Ibu Saudara, ada satu kali Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita berandai-andai, Bapak Ibu Saudara. Seandainya Tuhan Yesus mempertanyakan pertanyaan itu kepada setiap kita, apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu? Bapak Ibu Saudara, seandainya pertanyaan ini ditanyakan langsung kepada setiap kita, kira-kira bagaimana reaksi kita mendengar pertanyaan seperti ini? Pertanyaan dari Tuhan yang sanggup untuk mengabulkan apa saja yang kita minta.
Dan saat ini Tuhan yang sanggup memberi, Tuhan yang sanggup mengadakan segala sesuatu, bertanya kepada kita, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Mungkin setiap kita akan langsung panik, Bapak Ibu Saudara. Kenapa panik? Karena langsung kita berpikir, waduh, minta apa ya? Apa saja yang kita mau minta? Mumpung Tuhan sendiri yang bertanya. Mumpung Tuhan sendiri yang menawarkan apa yang Dia mau buat bagi setiap kita. Mungkin kita akan langsung membuat daftar permintaan kita yang sedemikian panjangnya. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau belajar daripada orang yang diberikan pertanyaan ini langsung oleh Tuhan Yesus. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mari kita mau belajar sama-sama dari Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Mari Bapak Ibu Saudara buka Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Judul dari perikop ini, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Ayat ke-35 dikatakan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia sedang duduk di pinggir jalan, matanya buta sehingga dia tidak bisa melihat apa yang tengah terjadi sekeliling dia. Dan pada waktu dia mendengar bahwa ada begitu banyak derap kaki orang banyak yang melewatinya, ia bertanya, apa itu? Dia bertanya sama siapa? Siapa saja yang bisa dengar perkataan dia. Lalu kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pengemis ini pernah mendengar nama itu. Dan dia pernah mendengar mujizat-mujizat keajaiban yang orang bernama Yesus itu lakukan. Mengapa? Karena dia tidak tanya lagi, siapa Yesus itu? Tapi dia langsung berseru dan berkata, Yesus anak Daud. Dia tahu lagi dia anak Daud, Bapak Ibu Saudara. Dia langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah pembuat mujizat dan sebagainya, dia tentu tidak memerlukan belas kasihan daripada orang yang bernama Yesus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Siapa yang berjalan di depan? Murid-muridnya Yesus. Berapa banyak orang sulit datang kepada Tuhan disebabkan oleh orang-orang percaya juga. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri mencoba untuk membungkam pengemis buta ini. Bahkan mereka menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika ditegur untuk diam, bukannya dia diam, dia teriak makin keras lagi. Hebatnya nih orang. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, betul ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar. Kalaupun Tuhan belum melakukan sesuatu, berseru lebih keras lagi. Dan pada akhirnya Tuhan pasti akan bertindak.
Lalu kemudian Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan Yesus bertanya dengan pertanyaan ini, apakah Tuhan tidak tahu apa yang diinginkan oleh si orang buta itu? Sehingga Tuhan Yesus perlu untuk bertanya. Oh, dia maha tahu. Dia tahu segala sesuatu sebelum kita terfikirkan dan kita meminta kepadanya. Segala keperluan dan kebutuhan kita. Tapi kenapa Tuhan perlu tanya? Lalu kemudian jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Orang buta kalau ditanya mau apa tentu mau melihat ya Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus perlu bertanya. Kenapa? Supaya terucap lewat kata-katanya di hadapan Tuhan. Nah, lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pengemis buta ini tidak bilang percaya loh sama Tuhan. Dia cuma minta mau melihat. Tanpa dia berkata aku percaya, pernyataan dia sudah menggambarkan, mewakili kepercayaan yang luar biasa dari orang buta ini kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, sebab imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Tuhan. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Tuhan. Hebatnya pengemis buta ini, begitu dia disembuhkan, dia bisa melihat, dia tidak lupa diri, dia tidak lupa apa yang Tuhan buat, tapi dia mengikuti dia dan dikatakan sambil memuliakan Tuhan. Dan oleh karena perbuatannya ini, dikatakan seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji dia. Bapak Ibu Saudara, adakah hari ini kita sedang berada dalam kebingungan rohani? Karena sepertinya Tuhan terasa begitu jauh dan tidak mendengar, apalagi menjawab setiap doa kita. Dan kita tidak mengerti apa yang sedang Ia izinkan dan perbuat dalam hidup kita ini. Sebagaimana yang dikatakan pemazmur, "Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan-Mu." Itu sebabnya tadi saya katakan kebingungan rohani, Bapak Ibu Saudara. Dan Daud pun, pemazmur pun, Daud pernah mengalaminya, situasi yang seperti ini. Sehingga itu dia berkata, "Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan-Mu." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau saat ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apa yang kita kehendaki supaya Dia perbuat bagi kita? Apakah yang akan kita minta? Apakah kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita yang sebenarnya? Sebab ada banyak orang demi memenuhi kebutuhannya hanya sebatas keinginan mata.
tapi bukan kebutuhan yang sebenarnya. Saya yakin ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kita dengan pertanyaan semacam itu, semua kita tentu akan meminta kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kesehatan menjadi sesuatu yang paling bernilai di atas segala-galanya. Mungkin kita akan minta keuangan, lepas dari masalah, kesuksesan, supaya kita bisa melayani dan menjadi berkat. Bolehkah dan bukankah ini adalah harapan dari setiap kita? Apakah kita akan membatasi dia? Membatasi dia bekerja menurut akal sehat kita. Dan kita ingin memaksanya dengan dalih iman agar dia melakukan mujizat yang sebenarnya bukan kebutuhan kita saat ini. Adakah kita menyadari kebutuhan kita saat ini? Seperti si pengemis buta tadi. Bukan cuma meminta uang, yang memang menjadi kebutuhannya saat itu tentunya. Tetapi ia tahu meminta kepada Yesus yang jauh lebih penting untuk hidupnya, yaitu dicelikkan matanya. Lalu bagaimana dengan mata kita? Masihkah kita buta dan perlu dicelikan? Buta dalam arti tidak menyadari dan melihat kebutuhan kita yang sesungguhnya. Adakah kita menyadari ada sesuatu dalam hidup kita yang bukan hanya mengganggu hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga hubungan kita dengan Tuhan? Sehingga bukan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Mari bereskan sesuatu itu. Bereskan sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita meminta kepadanya untuk dicelikan dan dipersatukan semakin dekat dengan Tuhan? Sebab bukankah setiap kali kita datang di hadapan Tuhan dengan daftar permintaan kita, coba cek kepada daftar permintaan kita. Rata-rata isinya hanya untuk memuaskan keinginan dan memenuhi kebutuhan kita, bukan? Kita, dan kita. Tanpa memperhitungkan hubungan kita dengan Tuhan. Pernahkah kita meminta kepadanya untuk dicelikan dan dipersatukan semakin dekat dengan Tuhan, sampai tidak ada sama sekali sisa-sisa kehidupan lama kita yang ada di antara kita dengan Tuhan? Dan tentunya semua hal yang mengganggu hubungan kita dengannya. Itu sebabnya biarlah kita dapat berkata sebagaimana pemazmur di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat berkata, "Satu hal telah ku minta kepada Tuhan,
Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara. Jika kita tahu meminta satu hal yang sungguh menjadi kebutuhan kita, yaitu supaya dicelikan oleh-Nya. Sebagaimana ada tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah Sang Penyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Sebab Dia adalah pemilik hidup kita. Hidup yang kita hidupi ini bukan punya kita lagi. Sebab hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal, dan harganya sudah lunas dibayar. Itu sebabnya Dia adalah Sang Penyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Dia Maha Tahu. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Dia Maha Tahu. Sesungguhnya Dia mengetahui jalan pikiran kita. Itu sebabnya ketika Dia bertanya, apa yang ingin engkau aku perbuat bagimu? Ketika Dia bertanya hal ini, bukan karena Dia tidak tahu, namun seringkali Dia hanya ingin menguji kemurnian hati dan pikiran kita. Seperti tadi saya katakan, orang buta ditanya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Tentu Tuhan sudah tahu dia mau bisa celik matanya. Tapi Tuhan tetap perlu bertanya untuk menguji kemurnian hati dan pikiran setiap umatnya. Karena hanya Dialah yang tahu waktu dan kondisi yang tepat untuk memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Ada sebuah pujian di dalam CD saya yang meneguhkan bahwa sesungguhnya Dia adalah Bapa kita. Kita tidak pernah sendiri menjalani kehidupan ini. Dan sebagai Bapa yang baik, Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya mau ajak kita sama-sama untuk belajar akan pujian ini. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku, meskipun tak ku punya siapapun juga. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku, walaupun tak
ada yang mengasihiku. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, selama kita memiliki kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan itu di dalam kehidupan setiap kita, kasih yang tidak pernah ternilai bagi kita itu, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. Kasih dunia selalu penuh dengan syarat. Kalau engkau begini, kalau engkau begitu, baru saya begini. Kalau engkau begini, begitu, baru saya begini, dan seterusnya. Tetapi kasih Tuhan kepada kita tanpa syarat. Bahkan Dia mengasihi kita selagi kita masih terhilang. Ketika kita masih tenggelam dalam kegelapan, Dia mencari kita hanya oleh karena kasih-Nya. Dia sangat amat menyayangi setiap kita. Itu sebabnya tidak akan pernah sekalipun Dia menyakiti hati kita. Hari-hari ini kita banyak baca di dalam berita bagaimana seorang bapak kandung dengan tega-teganya bisa menyiksa anaknya, bahkan membunuh anak darah dagingnya sendiri. Kalaupun Bapa di dunia bisa melakukan hal itu, percayalah Bapa di surga tidak akan pernah sekalipun menyakiti hati kita. Jangankan menyakiti, mengecewakan saja tidak akan pernah. Itu sebabnya berbahagialah kita ketika kita memiliki kasih dan cintanya. Kalau kita mau melihat, kalau kita dicelikan mata hati kita sehingga kita bisa menyadari kebenaran ini, maka saya percaya tidak akan pernah ada satupun kebutuhan kita yang tidak akan pernah sanggup Tuhan penuhi dalam hidup setiap kita.
Namun di atas segala kebutuhan yang ada dalam hidup kita, yang lebih penting lagi adalah kita boleh ditarik dekat dengan Tuhan. Sebab ketika kita melekat kepadanya, percayalah, kita akan mendapatkan segala yang terbaik daripadanya. Mari sekali lagi sama-sama di hadapan Bapa kita mau katakan, ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya siapapun juga, sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Mari di hadapan Bapa katakan, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu
Untuk serahkan hatiku kepadamu, untuk serahkan hatiku kepadamu, untuk serahkan hatiku kepadamu. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami letakkan hanya di dalam-Mu, hanya kepadamu Bapa. Ambil alih seluruh hidup kami. Nyatakan Tuhan semua rencana-Mu. Buka mata hati kami untuk dapat mengerti rencana-Mu. Saat ini biarkan Dia mencelikkan mata hati kita, sehingga kita tidak tinggal buta seumur hidup kita, sehingga kita bisa melihat anugerah-Nya yang begitu besar, sehingga kita bisa menghargai arti nilai hidup yang Dia percayakan bagi setiap kita hari ini. Itu sebabnya minta sesuatu yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar kebutuhan kita, lebih lagi daripada hanya sekedar keperluan kita. Sebab Dia adalah Bapa yang sanggup untuk memenuhi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan seringkali berikan bagi setiap kita. Bagian kita hanya melekat kepadanya, melekat kepadanya, sumber segala yang kita perlukan itu. Maka engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupmu. Oh haleluya, 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 haleluya. Bapak Jehovah Jireh yang Maha Tahu dan yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami anak-anak-Mu. Engkau memenuhi hidup kami dengan begitu banyak hal yang selalu menjadikan kami untuk mempunyai begitu banyak alasan untuk bisa bersyukur. Karena hati kami limpah dengan syukur di hadapan-Mu atas segala pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Meskipun kadang kami harus jalani di titik-titik kritis dalam hidup kami, namun kepenuhan-Mu tetap saja tidak pernah terlambat memenuhi hidup kami. Itu sebabnya kami sangat beruntung karena kami memiliki kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya di hadapan-Mu kami katakan kami sangat bergantung pada kekuatan-Mu dan selalu mencari wajah-Mu Bapa. Di
Di setiap saat kami menghadapi keadaan yang begitu mengkhawatirkan, dan hanya karena kuasa-Mu dan bukan karena kekuatan kami sendiri, menjadikan kami dapat hidup dengan rasa puas atas segala yang telah Engkau beri dan titipkan bagi kami untuk kami bisa nikmati. Kami juga bersyukur untuk tuntunan yang Engkau berikan. Kami mengikuti kemana Engkau memimpin kami dan merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundak kami. Kami sadar ya Bapa, bahwa hidup ini merupakan misteri, karena Engkau telah membagikan kebenaran mengenai masa hidup kami di dunia ini. Dan dari mana pertolongan kami datang? Itu sebabnya kami menemukan perkataan-Mu, hikmat dan tuntunan-Mu yang sempurna. Itu juga sebabnya tidak ada hal lain yang kami ingini di bumi selain menikmati kehadiran-Mu yang melimpahi hidup kami dengan rasa puas dan syukur seumur hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapannya. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi yang menyebut setiap kita sebagai anak-anaknya, biji matanya. Dan di dalam persekutuan dengan Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur, yang penolong, yang setia dalam kehidupan setiap kita. Mari semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin.